padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 32. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Oliva PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, kita melihat bagaimana Yesus menghadapi kritik dari sekelompok orang yang menuduhnya melakukan mujizat dengan bantuan kuasa Beelzebul, penguasa setan. Namun Yesus dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa mujizat yang dia lakukan merupakan tindakan kuasa Allah yang mengusir setan dan membawa kerajaan Allah kepada umatnya. Yesus juga menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak akan bertahan jika terpecah belah oleh kekuatan setan, dan kekuatannya yang memerangi kegelapan adalah suatu tanda nyata dari kedatangan kerajaannya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan peringatan kepada kita semua tentang bahaya menolak kerajaan Allah dan memilih untuk tetap berada di bawah pengaruh kegelapan. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang tidak bersamanya pada akhirnya akan menjadi lawannya. Kita dipanggil untuk mengambil sikap yang tegas dalam mendukung dan membangun kerajaan Allah, karena hanya berdiri bersama dengan Yesus, kita akan dapat melawan kekuatan kegelapan. Untuk itu, pesan penting bagi kita dalam seluruh hari ini adalah pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan dan tidak membiarkan diri kita terjerat dalam pengaruh kejahatan dan dosa yang akan memisahkan kita dari kehadiran Allah yang memberi kehidupan dan keselamatan. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang sakit, ya Allah Bapa yang Maha Penyembuh, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekhawatiran dan rindu akan penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari segala penyakit dan penderitaan. Berilah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dengan sabar dan percaya pada rencanamu yang dahsyat atas diri mereka. Kirimlah malaikatmu untuk menjaga dan menghibur mereka, serta berikanlah keajaiban kepada para dokter dan tenaga medis dalam merawat mereka. Semoga kasih-Mu yang tak terhingga menyertai mereka dalam setiap langkah menuju kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang dan kedamaian bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah perdamaian bagi negara-negara yang masih dilanda konflik dan pertumpahan darah. Hentikanlah kekerasan dan perang, dan gantikanlah hati para pemimpin dan penduduk dengan rasa cinta, saling menghormati dan toleransi.
Kami juga memohon khususnya untuk perdamaian di Papua, tempat di mana konflik masih berkecamuk. Bimbinglah para pemimpin dan semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan damai dan solusi yang adil demi kesejahteraan semua orang. Jadikanlah Papua sebagai tempat yang penuh dengan rahmat dan rekonsiliasi. Kirimkanlah Roh-Mu yang membawa kedamaian kepada setiap hati yang terluka. Semoga kedamaian-Mu mengalir melalui mereka, sehingga semua umat-Mu dapat hidup dalam damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga yang mengharapkan kehadiran anak atau buah hati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan bagi setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak atau buah hati dalam rumah tangga mereka. Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah, dan kami memohon agar Engkau membuka rahmat-Mu kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Berilah mereka ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan dan kekecewaan, serta percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi mereka. Jika Engkau berkehendak, berikanlah mereka kebahagiaan menjadi orang tua. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah dari-Mu, dan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk kaum muda dan anak-anak. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu, kebijaksanaan dan rahmat-Mu bagi kaum muda dan anak-anak di seluruh dunia. Berkati mereka dengan cahaya iman-Mu yang menerangi jalan mereka, dan lindungilah mereka dari segala bahaya, godaan dan pengaruh negatif di dunia ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap setia pada ajaran-Mu, serta semangat untuk mencapai potensi mereka yang sejati. Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memperkuat iman mereka, dan melayani sesama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga mereka menjadi teladan bagi generasi yang akan datang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengangkat doa kepadamu bagi umat Katolik yang sedang menjalani masa pantang dan puasa, khususnya dalam persiapan menyambut perayaan Paskah yang kudus. Engkau tahu betapa beratnya tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan keinginan duniawi. Namun Engkau juga mengenal betapa besar kekuatan dan berkat yang tersembunyi dalam pengorbanan setiap umat-Mu. Kuatkanlah iman, kesabaran, dan tekad kami untuk mengikuti teladan Yesus Kristus yang menahan diri selama 40 hari di padang gurun. Bimbinglah umat-Mu untuk mendapatkan makna yang lebih dari pengorbanan kami, dan jadikanlah setiap pantang dan puasa sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus.
padamu.